Ibu, kita sedikit lagi mundur lagi ke masa-masa ketika kuliah. Tadi Ibu sedikit mengatakan naik gunung. Itu dari SMA atau dari kuliah sukanya? Dari kuliah. SMA saya pramuka, saya banyak. Begitu kuliah, dulu Sabtu masih kuliah, kita masih kuliah hari Sabtu. Biasanya, karena kebetulan teman-teman saya adalah teman-teman, kita bilang anak-anak gunung kan. Jadi setiap Sabtu begitu selesai kuliah, kita biasanya terus waktu itu ke Kaliurang. Naik sepeda motor ke Kaliurang, tinggal sepeda motornya. Kadang-kadang saya yang ini, kadang-kadang saya gonceng dan sebagainya, tergantung. Biasanya kita ngitung orangnya berapa, sepeda motornya berapa, goncengan dan sebagainya. Taruh sepeda motor di di Kaliurang, terus kita naik. Kita naik sampai di tempatnya Mbah Marijan almarhum, itu sudah jalan jauh banget, sudah jalan. Kalau sekarang kan ke tempatnya almarhum Mbah Marijan di Kenarejo itu kan kita bisa naik mobil, jadi sehingga kita tinggal naik. Tapi waktu dulu kan belum ada jalan sampai ke Kenarejo, sehingga kalau dari Kenarejo itu kita harus dari Kaliurang dan kita jalan itu jalannya itu sudah berapa ya, 2 jam juga gitu. Jadi bayangin aja setiap Sabtu saya bersama dengan teman-teman saya itu ada di gunung. Naik gunungnya sama yang ini bukan, Bu? Ini. Kenapa? Ya Allah. Halo Mas. Kenapa? Aduh ya Allah. Iya kan? Udah. Saya kalau sama ini, untung dia tidak bercerita banyak mengenai waktu saya kuliah. Mungkin kalau cerita banyak mungkin, waduh, heboh kali ya. Ini justru ini didatangkan untuk banyak cerita. Kok bisa dapet loh? Dapat aja. Ya Allah. Mas nggak bilang-bilang kan mau datang kan? Nggak bilang-bilang, saya sendiri juga kaget. Jadi kalau cerita soal naik gunung nih, tadi kan cerita nih Ibu naik, saya panggilnya Ibu Menlo gitu ya. Kalau Mas Tio manggilnya? Nduk. Ya, Nduk. Nduk. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah jadi menteri loh, Mas. Iya. Masih Nduk aja. Peduli. Dia manggil saya Nduk. Izin dulu, boleh nggak saya tetap panggil Nduk. Dia manggil saya Nduk sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau naik gunung, yang nyetir kadang-kadang naik motornya. Kadang-kadang dia depan kalau pakai motor dia. Iya. Gitu. Soalnya motornya dia jelek. Kadang-kadang nggak bisa naik ke Kaliurang. Motor saya lebih bagus. Kalau perempuan kan naik gunung itu apa ya? Misalnya ya banyak manjanya lah begitu. Kayak yang ini nggak? Dia manja tapi gengsi. Wow. Pengen sok kuat gitu. Dia nggak mau ngomong tapi tiba-tiba jatuh. Kita nangka siapa tuh yang jatuh tuh? Nangka. Siapa bawa nangka jatuh? Emang suaranya gebruk gitu. Gelundung. Oh gitu. Jadi ngerasa capek tapi gengsi untuk ngaku. Dia jalan terus, memaksakan diri gitu, Bu. Temennya kayak Tio ini coba. Dia tuh aduh dah. Tapi dia orang gunung sejati sampai sekarang loh. Sampai sekarang dari gunung ke gunung lain ini. Dan saya kemarin tanggal 2 ke Merapi yang bantu. Tanggal 2 kemarin 2015-2016. Yang bantu adalah teman-temannya Tio semuanya. Oh, oke. Berberapa orang kemarin Mas Tio? Tio enggak. Dia berdua dengan saya dengan suami saya. Oh, berdua aja. Bantu tuh maksudnya dalam dia kontak saya. Saya ingin naik Merapi. Masih bisa nggak ada yang guide ke sana? Kebetulan saya masih banyak kontak dengan teman-teman di Jogja ya. Oke, apa sih Bu yang didapat dari naik gunung itu? Banyak. Satu, keindahan. Kalau kita capek sih. Kadang-kadang orang yang tidak pernah naik gunung itu suka nanya, ngapain sih lo? Iya. Capek gitu banget. Kan? Naik, capek, terus kemudian pada saat istirahat kita lihat pemandangan yang bagus dan sebagainya. Dan kalau saya ada satu hal lagi, jadi dari kita naik bareng sama teman-teman, bayangin saya dengan Tio itu dari 81 sampai sekarang itu hubungan saya sama Tio itu hubungan yang nggak bisa tergantikan. Jadi silaturahmi yang dihasilkan dari kita bareng-bareng naik gunung dan sebagainya itu kekal banget. Terus pada saat turun minum kopi, makan telur, tuh ngobrol, kayaknya wajib ya harus bawa mie instan itu. Ngobrol dengan masyarakat di situ itu sesuatu yang mengasihkan. Bahkan sampai sekarang waktu habis turun kemarin, saya bersama dengan beberapa orang di situ melakukan ritme yang sama, minum kopi, makan telur,
terus ngobrol hal-hal yang simple. Dari situ kita selalu ingat ke akar kita, ingat bahwa sebenarnya hidup itu yang dinamakan bahagia itu nggak neko-neko kok, simple kok. Dan dari mereka lah kita belajar bahwa alhamdulillah, oh nggih pun syukur. Di tengah keterbatasannya mereka itu ucapan syukur itu selalu keluar. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang sederhana yang ada di tempat almarhum Mbah Marijan ya, komunitas di situ tuh saya belajar banyak sekali bagaimana menghormati hidup. Oke Mas Tio, terima kasih Baik. sudah meluangkan waktu untuk Ibu Retno di Satu Jam Lebih Dekat. Kami kembali saat lagi.